Dewa dan Dika muncul di ruang makan Rumah Putih. Mereka diminta omanya untuk makan malam bersama karena ada teman omanya. Sebenarnya mereka enggan, tapi Alana memarahi mereka. "Jangan gak sopan begitu pada oma. Jangan buat oma malu, nak," kata Alana yang tak bisa dibantah oleh si kembar tiga. Sejak ketagihan membeli perusahaan-perusahaan yang bangkrut, tiga anak itu lebih suka diam di ruang bawah tanah. "Dedek belakangan ya kak, nanti bareng mami. Tanggung nih, dikit lagi beres," kata Dion masih duduk di depan laptopnya saat Dewa dan Dika mengajaknya ke atas. Dewa dan Dika sudah maklum dan meninggalkan Dion. Dion akan ikut dua kakak kembarnya untuk ke atas ke tempat omanya saat menerima pesan Alana untuk memeriksa teman omanya yang datang bertamu. Dion mulai beraksi, tapi ternyata tidak mudah. Biasanya dengan mudah Dion bisa mengakses ke isi handphone orang yang ada dalam radius jangkauannya. Tapi ternyata dia agak kesulitan meretas handphone teman omanya itu. Dion jadi penasaran. Orang yang melindungi handphonenya dengan berlipat-lipat sandi keamanan sudah pasti menyembunyikan rahasia di handphonenya. Dion berusaha mencari cara tanpa terdeteksi. Walau akhirnya Dion bisa menembus sandinya, tapi Dion hanya menemukan beberapa informasi termasuk sebuah foto. Dion mengernyit alisnya. Dia mengklik nama yang ada di data yang hampir diretasnya, dan jantungnya berdebar kencang. Apa ini benar? Dion memastikan lagi, memeriksa berulang kali, lalu menelpon Alana. "Mom, ini buruk. Mami harus lihat ini. Mami cepat ke kamar Dion ya. Buruan Mom," kata Dion dengan suara bergetar. "Nak, ada apa?" tanya Alana heran. "Mom, Mami di mana?" tanya Dion lagi. "Mami baru saja sampai nak, baru mau masuk ketemu Oma." "Dedek juga sudah di dalam kan?" tanya Alana lagi. "No Mom, jangan masuk ke situ. Mom harus lihat ini dulu," cegah Dion teriak. "Nak, ada apa?" tanya Alana menghentikan langkahnya. "Pokoknya jangan ke rumah atas dulu, Mami kesini sekarang." Suara Dion terdengar agak panik. Alana ikut panik, berlari berbalik masuk ke mobilnya. 3, 2, 1. Alana menelpon Mike si pelindung lalu menuju Rumah Putih mungil di dekat danau. Dia bisa dengan cepat ke ruang bawah tanah lewat ruang CCTV Rumah Putih. Tapi tentu dia harus masuk ke Rumah Putih dulu. Tapi Dion melarangnya masuk ke Rumah Putih. Ada apa? Mike si pelindung buru-buru memerintahkan petugas di pos depan membuka pintu gerbang untuk Alana tanpa berisik. Lalu Mike menyusul Alana ke ruang bawah tanah. Mike merasa pasti ada sesuatu sampai Alana harus masuk ke ruang bawah tanah dengan memutar jalan begitu. "Ada apa Nyonya? Apa ada yang dicurigai?" tanya Mike setelah bertemu Alana di lorong. Mike merasa kalau ada sesuatu tapi Mike tak mengetahuinya, itu adalah kelalaiannya. Mike berjalan tepat di belakang Alana yang juga setengah berlari. "Aku juga belum tahu ada apa. Sepertinya Dion menemukan sesuatu. Dia terdengar panik tadi," kata Alana. Mereka langsung ke kamar Dion yang ternyata pintu kamarnya dikunci. Alana heran. Dion jarang mengunci pintu saat ada di ruang bawah tanah. "Nak," Alana bersuara pelan. Pintu terbuka dan Dion langsung menunjukkan yang ada di laptopnya pada Alana juga pada Mike. Alana memeriksanya lalu menelpon Maya bertanya beberapa hal. "Apa ada foto-foto lain lagi?" tanya Alana. Dion menggeleng. "Mike, kau bisa mendapat foto orang itu dari anak buahmu di Itali?" tanya Alana. Mike pun mengangguk dan menelpon. "Oke. Kalau dedek naik ke atas, bersikaplah seperti tidak ada apa-apa. Mami harus tetap masuk lewat pintu depan rumah. Mike, telepon pos jaga depan dan kabari aku secepatnya," kata Alana lalu berjalan ke kamarnya. Dia harus menyamar jadi wanita biasa saja lagi.
"Selamat malam semuanya, maaf terlambat," sapa Alana saat masuk ruang makan. Hans tersenyum ramah menyalami Alana. "Bagaimana bisa Mar menikah dengan wanita biasa ini tanpa diketahui? Bahkan mereka sudah punya anak yang sudah besar-besar. Apa wanita ini yang membuat Dirgantara Company bangkit lagi?" tanya Hans hanya bisa dalam hati. Tak lama, Maya juga datang bergabung. Mereka pun makan malam dengan gembira, menyembunyikan kecurigaan mereka masing-masing di hati dan pikiran mereka. "Apa Om bisa ikut denganmu ke kantor? Sepertinya Om harus belajar banyak darimu," kata Hans pada Alana di hari ketiga dia di Rumah Putih. "Saya tidak ke kantor Om, saya cuti. Saya sekarang mau ke panti jompo. Ada oma yang sakit di sana. Saya membantu merawatnya. Mama juga kadang ikut, tapi karena ada Om di sini, Mama jadi nggak bisa ikut," kata Alana. Hans menatapnya. "Om mengganggu ya?" tanya Hans. "Tentu saja tidak Om, tapi kalau Om lama numpang di sini, pasti Mama nggak bisa melakukan kegiatan Mama di luar rumah," jawab Alana tanpa basa-basi. Hans terdiam, merasa harus tahu diri. Sore harinya, Hans pamit dari Rumah Putih. Bukannya lebih baik kalau orang itu ada di dekat kita dan terlihat apa yang dikerjakannya daripada dia jauh dan tak terpantau, kata Mike si pelindung pada Alana. "Iya, tapi aku tak tenang kalau dia ada di rumah. Bisa saja dia mengorek info dari Mama atau dari para pelayan. Dia pasti punya tujuan, tiba-tiba muncul dan mencari Mama. Kenapa dia datang setelah Dirgantara Company menang tender? Foto dia dan Om Pedro yang ditemukan Dion patut dicurigai dan diselidiki. Kalau dia orang baik-baik, kenapa tak ada info tentang dia atau tentang usahanya yang ditemukan Dion? Hanya menemukan foto itu. Isi handphonenya juga tidak ada apa-apa. Apa isi handphonenya memang begitu atau tak bisa diretas? Kalau dia tidak menyembunyikan apapun, kenapa handphone dan infonya diprotek sedemikian rupa? Itu sudah jelas supaya orang tidak bisa tahu siapa dia dan apa yang dilakukannya. Saat ini tidak ada ruginya kita hati-hati. "Mike, apa orang-orangmu menemukan sesuatu?" tanya Alana. Mike menggeleng. Dia juga bingung karena tidak mendapatkan informasi apapun tentang teman Nyonya Mikanya itu. "Ya sudah, tetap hati-hati dan jangan sampai Mama tahu," kata Alana lalu berjalan ke lantai 2 ke ruang CCTV. Dari sudut ruangan, Mika menatap Alana dan Mike. Kembali ke Itali. Mar gelisah karena ayah Lily tak terlihat sudah cukup lama. Dia pun mencari Rio. "Hei bro, aku baru mau ke tempatmu. Kau kesini, ada sesuatu yang terjadi?" tanya Rio saat membuka pintu. "Ayah Lily tak terlihat sejak selesai tender," kata Lily. Dia mencari tim pemenang tender. "Itu Alana. Mungkin Alana dalam bahaya," ujar Mar cepat. "Bahaya? Bisa saja dia mencari untuk kerjasama. Kau overthinking bro," balas Rio santai. Mar menatapnya gelisah. "Apa kau mencurigai sesuatu?" tanya Rio tak tega. "Apa kau bisa mencari tahu apa Alana baik-baik saja? Apa benar ayah Lily tak bermaksud buruk? Aku tak bisa keluar rumah lama-lama kalau dia tak ada di rumah. Aku tak bisa pulang ke Indonesia," pinta Mark. "Aku juga lagi ada urusan yang tak bisa kutinggalkan di sini." "Ara, kemana dia? Tak terlihat beberapa hari ini. Apa kau tak mencarinya? Kau tak khawatir?" tanya Rio. Mark terdiam. Dia juga mencari Amara. Rio menelpon. "Handphonenya gak aktif. Mungkin dia lagi sibuk jadi laki-laki misterius lagi. Aku akan mencarinya," kata Rio mengganti baju hitam-hitam lalu keluar diikuti Mark. "Apa rencanamu?" tanya Rio, tapi saat dia berbalik, Mark sudah tak terlihat. Beberapa hari kemudian, Rio sudah ada di jalanan Jakarta mengikuti taksi yang dinaiki Alana. Alana sadar dia diikuti. Dia turun di depan sebuah mall dan masuk ke dalam.
Alana berjalan santai, ingin tahu siapa yang mengikutinya. Dia mampir di kedai teh lalu duduk santai sambil membuka laptopnya. Saat itulah 3 orang duduk di meja yang sama mengapit Alana. "Ikut kami," kata orang di samping kiri Alana. Alana merasa sesuatu menekan pinggangnya. Alana menutup laptopnya dan berjalan mengikuti 3 laki-laki itu. Saat melihat ada sepasang remaja berjalan yang akan melewatinya, Alana menabraknya. Orang yang memegang senjata yang menodong pinggang Alana dengan cepat menyembunyikan pistolnya. 3 orang itu masih bingung saat Alana berlari masuk ke restoran yang ada di dekat situ. 3 orang itu langsung mengejar Alana. Saat itulah sebuah tangan menarik Alana dan membawanya kabur lewat pintu belakang. "Kau tak apa-apa?" tanya Rio melirik Alana. "Kau lagi, kau merusak rencanaku," gerutu Alana. "Rencana? Bukannya kau dalam bahaya tadi?" Rio bingung. Dasar bodoh. Aku itu sengaja membiarkan mereka menangkapku supaya tahu siapa mereka." "Bodoh," Alana memelototi Rio. "Oh, kalau begitu rencanamu, kita masuk aja lagi ke tempat tadi supaya kau ditangkap lagi," kata Rio sambil menarik Alana masuk mall lagi, lalu membiarkan Alana ditangkap. Bukan hanya 3 orang tadi yang mencari Alana, tapi sudah ada kawan-kawannya yang menyebar mencari Alana. Mereka banyak. Alana memaki Rio dalam hati, tapi Rio sudah tak terlihat.